Lebih parah dari Trump, Joe Biden akan beri kekuatan besar kepada ASEAN untuk lawan China. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden akan memberi kekuatan bagi negara-negara Asia Tenggara yang berselisih dengan China yang jauh lebih kuat. Hal itu terkait sengketa Laut Cina Selatan, di mana Biden berpihak pada mereka tanpa mengundang konflik bersenjata. Demikian yang diyakini para analis. Analis meninjau catatan pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, di mana Biden pada saat itu menjadi wakil presiden. Tampaknya Biden akan meneruskan program yang mungkin dilakukan di kawasan Asia Tenggara. Obama mengupayakan apa yang disebut pemerintahnya sebagai berporos ke Asia sejak 2011, sewaktu kawasan ini menjadi lebih vital bagi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Ia berupaya meningkatkan perjanjian militer dengan 5 sekutu di Asia Pasifik, memajukan perjanjian perdagangan bebas kemitraan Trans-Pasifik yang kemudian dibatalkan Trump pada tahun 2017. Obama juga meluncurkan program untuk generasi muda yang dimaksudkan untuk membangun hubungan antar warga. Berdasarkan catatan tersebut, para analis berpendapat Biden dapat diharapkan memberi lebih banyak penekanan pada diplomasi daripada langkah-langkah militer yang disukai Presiden Donald Trump. Seperti yang baru-baru ini, Trump mengerahkan kapal-kapal angkatan lautnya menuju ke Laut Cina Selatan yang bersengketa. Trump juga melakukan penjualan senjata ke lawan-lawan Cina di kawasan tersebut. Pendekatan Trump telah membuat resah beberapa pemimpin Asia Tenggara yang menginginkan hubungan yang stabil dengan kedua negara adidaya itu. Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang bersengketa dengan Cina dalam kedaulatan maritim, namun mereka bergantung pada negara Partai Komunis itu dalam soal bantuan ekonomi. Analis Alan Chong dari S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura mengungkapkan bahwa ASEAN membutuhkan seorang pemimpin Amerika Serikat yang dapat menyelesaikan konflik di kawasan itu. Negara-negara tersebut melalui ASEAN sekarang dapat mengharapkan seorang pemimpin Amerika Serikat yang akan mendukung mereka dalam menyusun suatu pedoman perilaku maritim dengan Cina. Katanya dikutip dari VOA Sabtu 14 November 2020. China dan ASEAN telah berusaha keras menyusun pedoman yang dimaksudkan untuk mencegah konflik tak diinginkan sejak 2002. China telah bertahun-tahun menghentikan upayanya, namun mereka menghidupkan kembali gagasan itu pada tahun 2017. Para pejabat Amerika Serikat tidak perlu terlibat langsung dan akan memicu sensitivitas China, jelas Chong. Mereka hanya perlu diam-diam mendukung ASEAN dalam merundingkan pedoman perilaku. Tentu saja rencana ASEAN akan selalu disesuaikan dengan Washington, lanjutnya. Amerika menganggap bahwa negara Asia Tenggara sebagai sekutu yang dapat membantu membendung China jika diperlukan. China mengutip catatan historisnya sehubungan dengan klaim terhadap sekitar 90% perairan yang disengketakan. Amerika menganggap banyak negara Asia Tenggara sebagai sekutu yang dapat membendung China jika diperlukan. China mengutip catatan historisnya sehubungan dengan klaim terhadap sekitar 90% perairan yang disengketakan. Negara-negara lain mengatakan klaim China tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara ASEAN. Para pemimpin di berbagai penjuru Asia Tenggara pada dasarnya menyambut baik siapapun yang selama kekuatan lainnya menghindari konflik, kata Huang Kuei-bo,
Wakil Dekan Fakultas Hubungan Internasional di National Cheng Chi University di Taipei. Selama 1 dekade lalu, China telah membuat geram Vietnam dengan mengirim kapal-kapal survei dan anjungan minyak ke perairannya. Hal itu membuat hubungannya dengan kawasan tersebut dingin karena aktivitas garda pantainya dan membuat marah Filipina karena mengambil alih kawasan sengketa yang kaya ikan. China diketahui memiliki angkatan bersenjata terkuat di Asia. PM Malaysia Mahyudin Yassin dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengeluarkan pernyataan publik berisi ucapan selamat kepada Biden pada hari Minggu lalu, disusul oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah keesokan harinya. Meskipun Duterte menjalin persahabatan dengan Beijing sejak 2016, ia berharap ada perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat di bawah Biden yang didasarkan pada komitmen bersama bagi demokrasi, kebebasan dan supremasi hukum. Kata-kata itu kerap digunakan untuk menggambarkan kontras dengan pemerintahan otoriter Cina. Biden belum berbicara dengan salah satu pemimpin Cina atau Asia Tenggara sejak ia menjadi presiden terpilih Amerika Serikat. Sementara di pihak lain, China resmi ucapkan selamat pada Joe Biden. China akhirnya mengucapkan selamat pada Joe Biden dan Kamala Harris atas terpilihnya sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden China menunda pemberian selamat pada Joe Biden dan Kamala Harris mengingat kasus hukum pada pemilu Amerika Serikat. Namun, secara resmi Presiden China Trump Xi Jinping mengungkapkan selamat atas keberhasilannya dan mengalahkan Donald Trump. Pemerintah China sangat optimis tentang hubungan yang lebih tenang dengan Washington di bawah pemerintahan Biden. Kami menghormati pilihan rakyat Amerika, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Webin pada konferensi pers regular, dikutip semarangku dari RRI. Kami mengucapkan selamat kepada Tuan Biden dan Nona Harris, tambahnya. Dari dekade sebelumnya, negara China seringkali terjadi konflik dengan Amerika Serikat terkait kekuasaan dan perdagangan global. Dari konflik tersebut menimbulkan sebuah persaingan dan peperangan antar dua kubu tersebut. Namun setelah Donald Trump lengser dari jabatannya, apakah konflik tersebut selesai? Banyak spekulasi bahwa antar dua kubu tersebut saling bekerja sama dan menguntungkan antar pihak. Bahkan, pemerintah China optimis bahwa Joe Biden akan membawa hubungan China dan Amerika ke jalan yang lebih tenang dan damai. Sehingga dari dua negara tersebut akan bersaing secara sehat dan mampu memberikan dampak positif pada keduanya.